Sebentar yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izinkan saya meluruskan atas tuduhan jaksa penuntut. Saya Narmi, 35 tahun, bertahan dengan mulut yang selalu tertutup dan mata yang dibuat buta oleh keadaan. Dihidupi oleh suami yang tiap harinya melumpur di sawah yang dikata korporat itu. Seperti entah babi, entah cacing, entah kerbau. Tapi hari ini saya menyangkal. Izinkan saya menyangkal. Terlahir menjadi seorang yatim piatu membuat saya selalu mengupayakan semua hal sendiri. Hingga dewasa, saya diasuh oleh paman yang bekerja sebagai Jogotirto. Darinya saya belajar menata alur irigasi dan merawat sumber air. Perempuan mana yang seharusnya bermain dengan teman sebaya malah senang menyendiri di tempat yang sunyi dan lembab? Beliau nama tempatnya. Dan jika beruntung, saya tidak perlu pulang untuk makan siang, karena ada tradisi mitoni membawa bayi 7 bulan untuk dimandikan di bele itu, sembari diiringi musik terbangan elok. Kemeriahan itu saya tidak pernah merasakannya. Entah, paman tidak pernah dicerita, sedangkan saya memilih untuk memakluminya. Ya, semakin diam, semakin sunyi. Semua itu mulai terobati sejak aku bertemu dengan Kang Mas Guna. Nama aslinya Gunawan. Aku memanggilnya begitu karena dia serbaguna. Bisa main musik terbang elok, jadi bukan yang handal, jadi Pak RW. Wah, yang paling bikin renyuh, semua aset sawah di atas namakan Narmi. Dek Narmi, semua aset ini menjadi kepunyaanmu. Sudahlah, jangan ditolak. Ini gantinya masa-masa yang kemarin. Senyum dulu, Cang Ayu. Tiap harinya saya mengirim rantang untuk Kang Mas Guna. Kang Mas Guna, sarapan datang. Isinya hanya nasi tiwul, ikan goreng, dan bubur bayam disantap dengan sari padang. Ai, syahdunya. Oh iya, untuk minum kami tidak perlu risau. Tinggal melangkah sampai ke Belik Yoso yang airnya bening sejuk. Langsung celekuk saja. Ya, memang sawah-sawah di desa kami diairi oleh mata air yang dikeramatkan itu. Beberapa kali mengadakan nyadran di sana. Mbah Banyon merasuki tubuh saya. Sengrokon karo kabeh sedulur. Aja padha patuh.
adalah pesan yang sangat diingat oleh warga. Mungkin karena itu saya dianggap kuncen Blik Yoso. Tapi saya tak ambil pusing. Yang penting ya kita lewat saja. Toh memang kita membutuhkannya kan? Rupanya keadaan mulai berubah. Korporasi tambang itu mulai masuk ke desa kami. Iming-iming mensejahterakan rakyat dengan menjadikan mereka pekerja di sana. Hah! Saya rasa semua itu hanya bualan. Warga malah dituntut untuk menyepakati alih lahan dengan harga yang hanya bisa dibelikan beras selama 10 tahun. Hah! Lumayan katamu! Kau kira aku makan dengan beras sawah baru pada sore? Kalau desa kami ditambang, sumber air pun akan hilang. Itulah yang mulia. Para warga mulai mendatangi dan mengadukan masalah ini kepada saya. Dan saya yang dianggap kuncen ini harus menenangkan para warga. Tapi rombongan bajingan itu terus saja merangsek ke rumah, menyeret suami saya tanpa belas kasih, hingga akhirnya mengurung saya di tempat yang gelap tanpa tahu berapa malam, berapa hari. Tapi yang saya tahu pasti makanan anjing yang mereka sebut dengan sarapan dipaksakan dijejalkan ke mulut saya, sembari menyodorkan berlembar-lembar kertas berstempel itu dengan pulpen di atasnya. Begitu tiap kali kertas itu tiba, saya meludahinya. Di ruangan yang gelap itu, bukan hanya saya yang mulia, Sulastri. Saya ingat betul teriakannya. Tolong, tolong, tolong saya, tolong. Saya sudah cukup kedinginan. Iya, saya akan menandatanganinya. Tolong, lepaskan saya, bebaskan saya. Sulastri, meski tidak memiliki banyak sawah, tapi Blik Yoso masuk dalam kepemilikannya. Ia turut merasakan kekejian korporat itu. Kami tidak tahu harus berbuat apa yang mulia. Ancaman demi ancaman terus memekal telinga. Hingga suatu waktu, rombongan bajingan itu kembali lagi dengan kertas jahanamnya. Beberapa di antaranya sudah mulai kurang ajar, menempelkan tangan menjijikannya itu ke paha dan merasuk ke dalam baju basah saya. Saya memberontak dengan sekuat tenaga. Hentikan! Ini bukan lagi penyiksaan. Ini pelecehan. Lalu ku ambil pulpen yang tergeletak di tanah dan dengan cepat ku tusukkan ke matanya. Mati! Mati! Mati!
Kami hanya ingin mempertahankan hak kami, warisan kami, air kami. Saya Narmi siap dihukum mati.